Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di pertemuan kali ini akan membahas soal KKM dan survei karakter. Jadi kali ini tugas yang kelima membuat soal KKM dan survei karakter di evaluasi pembelajaran. Bapak Ibu atau pemirsa sekalian, AKM ini adalah asesmen kompetensi minimum yang bertujuan untuk mengukur kompetensi berpikir dan bernalar siswa ketika membaca teks atau bernalar menggunakan bahasa, ya, yang biasa disebut dengan literasi, dan menghadapi persoalan pengetahuan matematika atau bernalar matematika yang menggunakan angka-angka atau biasa disebut dengan numerasi. Jadi literasi Bapak Ibu, literasi maupun numerasi bukan mata pelajaran bahasa Indonesia ataupun matematika, melainkan kemampuan menggunakan konsep itu untuk menganalisis sebuah materi. Adapun survei karakter adalah upaya untuk mengetahui kondisi nilai, kemudian jiwa dan perbuatan peserta didik terkait asas-asas Pancasila untuk perkembangan dalam menghadapi kehidupan di Indonesia dan di dunia pada umumnya. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Jadi soal AKM yang saya buat terdiri dari literasi dan numerasi. Untuk pertama saya akan bahas literasi dulu ya. Jadi di sini saya tampilkan bacaan, kemudian ada gambar. Untuk keperluan hidup manusia tidak akan pernah lepas dari makanan. Hal tersebut sangat penting dan bermanfaat untuk membuktikan jasmani yang kuat dan sehat. Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dan Allah pula yang memenuhi segala kebutuhan hidup manusia. Oleh sebab itu, kita harus mencintai Allah dengan sepenuh hati. Nah, makanan halal. Arti makanan halal, agama Islam telah memberikan aturan-aturan yang jelas di dalam Al-Quran dan hadis tentang makanan-makanan yang halal ini. Jadi di sini di bacaannya ada makanan halal, kemudian macam-macamnya, makanan halal menurut zatnya, kemudian makanan halal cara memperolehnya. Di sini ada ayat-ayat, ya, tidak saya bacakan semua ya, langsung ke intinya saja. Nah, untuk soal literasi itu kita membuat soal sesuai dengan bacaan. Jadi nomor 1 berdasarkan teks, mengapa makanan harus halal? A. Untuk menjadi Superman, B. Untuk menjadi sopan, C. Untuk menjadi putih bersih, D. Untuk membentukkan jasmani yang kuat dan sehat. Nah, di atas tadi ada ya. Jadi makanan harus halal untuk membentukkan jasmani yang kuat dan sehat. Terus yang kedua, perhatikan pernyataan di bawah ini. Ada itik, ada beruang, ada domba, ada kambing, ada monyet, ada musang, ada kuda. Nah, pernyataan di atas yang termasuk makanan halal menurut zatnya adalah makanan halal menurut zatnya, itik masuk. Jadi kita lihat yang satu berarti masuk ya, kemudian beruang. Nah, beruang tidak masuk. Nah, kita langsung ke pilihan jawaban. Karena di C dan D itu ada 2, berarti dia sudah tidak masuk, C dan D. Nah, kita tinggal pilih nomor pilihan A dan B ya. Selanjutnya domba, 3 masih masuk domba. 4 kambing masih masuk. 5 monyet, ini monyet tidak masuk. Karena di pilihan A ada nomor 5, berarti dia sudah otomatis salah. Berarti pilihan jawaban yang betul adalah B. Selanjutnya ada analisis ya, perhatikan jenis-jenis makanan berikut. Roti yang sudah kadaluarsa, nasi yang dimasak dengan air najis, buah dicampur dan cuka, ikan dari hasil jual beli yang curang, ikan dalam kemasan kaleng.
Untuk makanan yang halal adalah saya kira sudah pas ya, nomor 3 dengan nomor 5. Kemudian yang nomor 4, perhatikan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 188 berikut. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ayat di atas menjelaskan tentang makanan yang diperoleh secara A. baik, B. ragu-ragu, C. jujur, D. batil. Kalau bentuk batilnya ada kata batil di sini. Selanjutnya nomor 5, berdasarkan teks, ciri-ciri makanan halal menurut zatnya. Antara lain kecuali. Perhatikannya langsung ke kecuali. Pilihan A, dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Masuk. B, tidak merusak badan, akal maupun pikiran. Masuk. C, tidak diperoleh dengan cara riba. Masuk juga. D, bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia. Nah ini yang tidak tidak masuk ciri-ciri makanan halal menurut zatnya. Kemudian kita lanjut di soal AKM yang kedua, yakni numerasi. Jadi untuk pembelajaran fikih kita bisa juga menggunakan angka-angka ya, angka-angka grafik. Misalnya di sini nomor 1, Ayah Andi menderita suatu penyakit yang mengharuskannya membatasi tingkat keseringan mengkonsumsi beberapa jenis makanan tertentu. Berikut grafik yang sudah diatur oleh dokter terkait tingkat keseringan per minggu terhadap jenis makanan halal yang boleh dikonsumsi oleh Ayah Andi. Ini ada grafiknya, ada udang di poin 1, ada buah di poin 5, ada telur di poin 3, ada sayur di angka 7. Sementara itu ikan termasuk makanan halal favorit Ayah Andi ya, ikan. Nah, ikan di sini tidak masuk di grafik yang disarankan oleh dokter. Jadi dia pun disarankan oleh dokter boleh mengkonsumsinya dengan ketentuan ikan seharusnya lebih sering dikonsumsi daripada telur. Tetapi sayur harus lebih sering dikonsumsi Ayah Andi dari semua jenis makanan halal lainnya. Oleh karena itu Ayah Andi sebaiknya mengkonsumsi ikan sebanyak berapa kali per minggu agar tetap sesuai dengan saran dari dokter. Ya. Di sini jawabannya C ya, ikan dikonsumsi 6 kali per minggu. Kemudian selanjutnya nomor terakhir. Ini Ufaira diberi uang oleh ibunya untuk belanja makanan halal, biskuit, roti, dan telur di kios Pak Dani. Uang yang diterima Ufaira dari ibunya adalah 35.000. Namun Ufaira harus menyisakan 10.000 untuk membeli sayur daun kelor di warung Bu Dia. Adapun daftar harga jualan di kios Pak Dani sebagai berikut. Jenis makanan, biskuit Roma, roti, telur, jumlahnya 1 ya. Ada harganya masing-masing. Kalau biskuit Roma 1.000, roti 3.000, telur 2.000. Jenis dan jumlah makanan yang tepat seharusnya dibeli dari kios Pak Dani di bawah ini adalah 1 biskuit Roma, 1 telur, dan 1 roti. Nah, ini yang betul adalah 2 biskuit Roma. 2 biskuit Roma berarti 20.000, tambah 1 telur 2.000, berarti sudah 22 ya, tambah 1 roti berarti 25 itu berarti masih tersisa 10.000 ya untuk membeli daun kelor di warungnya. Tersisa 10.000 ya untuk membeli daun kelor di warung Bu Tia. Jadi jawabannya E. Saya kira cukup sekian untuk pertemuan kita kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon masukan dari para pemirsa sekalian, penilaian AKM dan juga survei karakter ini. Semoga apa yang saya bawakan bisa memberi manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma afiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.